Hmm, masih ada lagi. Heelsnya istriku kotor. Tolong kamu lapkan dong. Ah, baik kak. Ya udah, cukup. Lain kali lebih peka sedikit ya. Jangan sampai saya melihat kamu di depan perusahaan saya lagi ya. Istriku, kita jalan. Iya saya ngerti. Maafin saya ya. Sayang, dengan cara kayak gini, apa benar-benar kita bisa bantu dia? Semua ini hanya bisa kita lihat dari nasibnya dia sendiri bagaimana. Kemampuanku sebagai manusia ini juga terbatas. Anak ini juga sangat kasihan nasibnya. Sudah diterima di universitas terkemuka di Indonesia, tapi dia sendiri tidak punya uang untuk melanjutkan kuliahnya dan hanya bergantung kepada bapaknya. Permisi Direktur King, ada yang bisa saya bantu? Sekretaris Saura, saya mau tanya ya. Beberapa hari ini di depan pintu perusahaan kita selalu ada seorang gadis muda duduk di depan pintu kita persis. Ada apa ya? Maksud Anda gadis itu ya? Oh iya, gadis itu kasihan banget bos. Dia sejak kecil ditinggal sama mamanya dan sekarang dia cuma tinggal sama papanya aja. Dan papanya itu Pak Gombloh, satpam yang bekerja di gedung perusahaan kita. Dan gaji Pak Gombloh itu nggak seberapa. Gadis itu diterima di Universitas Indonesia, tapi dia nggak punya uang sama sekali untuk bayar kuliahnya. Jadi setiap hari dia hanya bisa menunggu Pak Gombloh pulang kerja di bawah gedung perusahaan kita. Oh, ternyata begitu ya. Baiklah Ora, saya sudah mengerti. Kamu kembali kerja dulu, ya. Baik bos, saya permisi dulu. Sayang, kamu benar udah ngelakuin ini semua. Ayo kita pergi. Yaudah, kita jalan yuk. Maaf ya, kakak memberikan uang ini kepadamu dengan cara seperti ini. Aku berharap kamu mengerti, setiap sen uang itu tidak mudah didapat. Sekaligus kakak juga berharap kamu bisa kuliah dengan baik. Hidup kita ini seperti botol kosong. Kalau kamu mengisinya dengan air, harganya hanya Rp1.500. Kalau diisi dengan susu, harganya Rp10.000. Tapi kalau diisi dengan anggur yang mahal, bisa jadi harganya puluhan juta. Jadi dek, selesaikan kuliahmu dengan baik. Dengan begitu, hidupmu akan semakin baik. Kakak mendoakan masa depanmu cerah. Semangat ya, Ciao. Kakak, terima kasih ya. Pak. Nak, kenapa kamu datang? Papa lagi kerja ini. Pak, tadi ada kakak-kakak yang ngasih uang sebanyak ini ke aku. Oh ya Pak, ini juga ada suratnya. Coba Pak baca. Nak, Papa rasa kakak ini benar. Tapi aku dan kakak itu nggak ada hubungan apa-apa. Bagaimana bisa aku menerima bantuan dari orang lain? Justru itu, kamu harus belajar yang rajin. Supaya nanti kamu bisa membalas kebaikan mereka. Kamu kuliah aja yang baik. Biar urusan yang lain, biar Papa yang urus. Baik Pak, aku akan belajar dengan baik.
Bukan tingginya gunung yang membuat dirinya terkenal, melainkan nilai yang ada di dalamnya. Bukan kedalaman air yang membuatnya dikenal, melainkan kekuatan yang ada di dalamnya. Direktur, saya menemukannya. Aduh, kamu ini tadi kenapa sih? Kamu nemuin apa? Saya menemukan orang yang 7 tahun lalu membantu ibu kuliah. Kevin, kamu nemuin dia? Terus sekarang dia di mana? Beberapa tahun lalu perusahaan dia katanya bangkrut dan sekarang dia menjadi tukang cuci mobil. Dia bangkrut. Antar aku sekarang ketemu sama dia. Bos, coba lihat itu. Apa benar itu dia? Ya, benar itu dia. Halo, Halo, apa kamu anaknya Pak Lim? iya dok. Kalian ini bagaimana sih? Biaya rawat inap sudah lebih dari seminggu belum dibayar. Kalau emang nggak sanggup bayar, lebih baik urus surat keluar dari rumah sakit. Jangan dok. Jangan dok. Saya minta tolong dok. Sore hari ini saya antarkan uangnya ke rumah sakit dok. Cepat! Iya dok. Oke dok. Sayang, rumah sakit nagih biaya pengobatan papa lagi ya? Nggak apa-apa. Kamu nggak usah urus. Biar aku yang urus aja. Ya, kamu tenang aja. Oke? Tapi uang sebanyak ini dari mana kita ngumpulinnya? Tenang istriku. Aku akan cari jalan keluar. Ya udah, kita kerja dulu yuk. Ya. Udah kalau gitu oke. Gak aku sangka selama ini mereka hidup susah. Mike, sekarang kamu kembali ke kantor. Tolong ambilkan semua barang yang saya udah persiapkan untuk mereka. Baik, Bos. Halo kak, kakak ipar. Dek, kamu siapa ya? Kak, kakak ipar. Kalian gak ingat sama aku? 7 tahun yang lalu, kalian memberikan aku sejumlah uang. Dan kalian juga menuliskan surat untukku agar aku lebih rajin untuk belajar. 7 tahun yang lalu. Oh, kamu gadis yang diterima di Universitas Indonesia itu ya? Ternyata kamu, Dek. Kami berdua sampai nggak bisa kenalin kamu. Oh, bener banget. Gadis yang tumbuh dewasa semakin cantik ya. Kak, kakak ipar, ini semua berkat bantuan kalian waktu itu. Kalau enggak, mungkin nggak ada aku yang sekarang. Kamu tuh salah bicara, Dek. Kamu bisa sukses sampai sekarang ini, itu kan semua karena berkat usaha kamu sendiri. Terus hubungannya dengan kita, ada hubungan apa? Bukan begitu, Kak. Kalau nggak ada kalian waktu itu, mana mungkin ada aku yang sekarang. Oh iya, tadi aku nggak sengaja dengan kakak telepon. Apa kalian sedang mengalami kesulitan? Udahlah, jangan diungkit lagi. Dulu, aku mencoba investasi di sebuah proyek besar. Ternyata malah partnerku itu kabur membawa sejumlah uang kami. Sekarang ini, kami suami istri punya hutang yang cukup banyak. Benar-benar sekarang kami sudah menghadapi jalan yang buntu dan tidak punya cara yang lain. Akhirnya kami mencoba di sini mencuci mobil untuk membiayai hidup kami berdua. Oh, ternyata begitu. Kak, kakak ipar, apa kalian sekarang sedang membutuhkan uang? Ada yang bisa aku bantu? Ini Nggak apa-apa, Dek. Ini hanya masalah kecil. Kamu bisa selesaikan sendiri kok. ya, kamu baik-baik aja. Kak, kakak ipar, kalau kalian emang ada kesulitan bilang aja langsung ke aku. Aku bisa. Permisi, Bos. Ini sertifikat rumah dan kartu ATM yang berisi uang 2,5 miliar yang Anda minta. Ya udah, kamu sekarang balik ke kantor dulu ya. Kak, kakak ipar, di dalam kartu ATM ini ada uang 2,5 miliar. Dan ini adalah sertifikat rumah. 2 tahun yang lalu aku sudah membelinya. Tapi selama ini kosong karena aku menunggu untuk bertemu dengan kalian.
dan memberikannya kepada kalian. Ini Kak. Kamu benar-benar seorang gadis yang tahu membalas budi dan kebaikan orang. Tapi, dulu kami membantu kamu itu tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Bener, Dek. Kamu nggak bisa terima ini. Kak, kakak ipar, kalian jangan sungkan sama aku. Sebenarnya kebaikan kalian yang waktu itu nggak bisa aku bayar dengan material seperti ini. Kak, setidaknya kalau kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri, kamu pikirkan papamu. Sebenarnya tadi aku mendengarkan teleponmu dan kakak ipar juga. Dia nggak melihat bagaimana kondisimu yang sekarang. Dia tetap tidak meninggalkan kamu. Apakah kamu mau dia akan menderita selamanya bersamamu? Apalagi kamu orang yang sangat hebat, Kak. Apa kamu yakin gak akan bangkit lagi? Benar kata kamu, Dek. Tidak peduli demi istriku ini atau demi papaku yang lagi sakit, aku mau bangkit kembali. Baguslah kalau kamu berpikiran seperti itu. Aku percayakan semuanya sama kamu, Kak. Kalau aku masih menolak semua ini, berarti ini adalah salahku. Terima kasih ya, Dek. Makasih banyak ya, Dek.